Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah fenomena yang jujur aja kayaknya deket banget sama kita semua. Ini tentang pertarungan sunyi yang terjadi di balik layar medsos kita, yaitu antara gaji kita yang nyata dan gaya hidup yang pengen banget kita pamerin. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Gaji 5 juta tapi gaya hidupnya 10 juta. Gimana caranya coba? Kedengarannya mustahil kan? Tapi buat banyak orang ini adalah realita bulanan. Jawabannya, wah ini lebih kelam dari sekedar nggak bisa ngatur duit. Karena ini bukan lagi soal salah ngitung pengeluaran. Ini udah masuk ke tindakan sabotase sendiri. Kamu tuh bukan lagi nipu orang lain, tapi kamu lagi ngerampok masa depan kamu sendiri, cuma buat bayar citra kamu hari ini. Oke, mari kita mulai dengan ngebedah panggungnya dulu. Tempat di mana semua drama ini dimainin. Kita sebut aja bagian ini, ilusi yang mahal. Coba deh bayangin pemandangan ini. Pasti sering lihat kan? Seseorang pakai baju yang lagi ngetren, megang HP keluaran terbaru, sambil nongkrong di kafe yang warawiri di medsos. Dari luar, mereka kelihatan, wah, kelihatan sukses. Tapi, apa benar itu semua nyata? Dan disinilah kebenaran pahitnya. Di balik setiap foto yang kelihatannya sempurna itu, sering banget ada lubang finansial yang menganga. Jadi ini bukan soal menikmati hidup. Ini lebih mirip transaksi di mana kamu menukar ketenangan di masa depan demi dapat pengakuan sesaat di masa sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kita rela ngelakuin ini? Apa sih yang dicari? Jawabannya ada di sebuah konsep yang relevan banget sama zaman sekarang. Kita pada dasarnya lagi mencoba buat membeli sebuah identitas palsu. Ada filsuf namanya Jean Baudrillard, dia yang ngenalin ide ini. Gampangnya, simulakra itu adalah sebuah dunia di mana kita lebih peduli sama simbol kesuksesan daripada kesuksesan itu sendiri. Kita hidup di dalam tiruannya, bukan di kenyataannya. Contohnya simpel banget, kayak yang ada di sini. Coba pikirin secangkir kopi seharga 50.000. Emang rasanya beneran 10 kali lebih enak dari kopi saset di rumah? Kayaknya enggak deh. Yang sebenarnya kamu beli itu bukan minumannya, tapi citra sebagai orang yang mampu ngopi di situ. Kamu beli tanda kesuksesannya. Nah, ini nih yang nyegambarin jurang antara dua dunia itu. Di dunia nyata, mungkin kita lagi ngirit setengah mati, makan mie instan di akhir bulan. Tapi di dunia maya, yang kita pamerin adalah foto steak dari minggu lalu. Kita jadi kayak kurator museum buat kehidupan yang nggak bener-bener kita jalanin. Oke, mari kita lanjut ke sesuatu yang lebih ngerusak lagi. Karena semua ilusi ini ada harganya. Harga yang sangat nyata, yang kita bayar dengan cara memakan masa depan kita sendiri. Ini metafora yang kuat banget ya, kanibalisme waktu. Setiap kali kamu ngeklik pay later atau nyicil sesuatu yang sebenarnya nggak kamu butuhin-butuhin amat, kamu tuh sebenarnya lagi minjem kebahagiaan dari diri kamu di masa depan buat dipakai sekarang. Kamu lagi ngegerogotin waktu dan ketenanganmu yang belum terjadi. Dan siklus ini, wah, adiktif sekaligus ngancurin. Ada rasa seneng sesaat, dapat validasi dari medsos selama 10 menit, tapi setelah itu diikuti sama rasa cemas berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun buat ngelunasinya. Sepadan gak sih? Pada akhirnya, ya inilah kenyataannya. Kamu jadi budak dari cicilanmu sendiri. Kamu kerja banting tulang bukan lagi buat hidup atau nabung buat impian, tapi cuma buat bayar identitas palsu yang udah kamu bangun. Barang-barang itu yang sekarang punya kamu. Jadi, apa sih akar dari semua ini? Ketakutan terdalam apa yang ngebuat kita sampai rela ngelakuin ini semua? Jawabannya, ketakutan akan kematian sosial. Kita tuh takut banget dianggap gagal, nggak relevan, atau ketinggalan zaman. Di zaman di mana hidup semua orang dipamerin, nggak bisa ngikutin tren konsumsi yang gila ini rasanya kayak divonis nggak berharga. Nah, mesin penggerak utamanya apalagi kalau bukan gengsi. Gengsi itu ibarat hantu lapar. Nggak peduli seberapa banyak kamu kasih makan, HP baru, baju baru, liburan baru, dia nggak akan pernah kenyang. Selalu ada aja hal baru yang harus dikejar. Analogi ini pas banget. Kalau standar bahagia kamu itu omongan orang lain, ya sama aja kamu lagi ngasih kunci rumah kamu ke maling. Kamu ngebiarin orang lain, bahkan orang asing di internet, yang nentuin kamu harus ngerasa seneng atau sedih sama diri sendiri. Oke, udah cukup ya gelap-gelapannya, sekarang kita harus ngomongin solusinya. Ada nggak sih jalan keluar dari penjara gengsi ini? Jelas ada, dan itu semua dimulai dengan ngubah cara kita mandang apa itu kekayaan. Filsuf Stoa, Seneca, pernah bilang gini, ini ngingetin kita kalau ketakutan kita dianggap remeh, dihakimi, atau ditinggalin, itu seringnya jauh lebih serem di kepala kita doang daripada di dunia nyata. Nah, ini nih kebenaran yang sekaligus ngebebasin. Orang yang lagi mati-matian kamu bikin terkesan, itu kemungkinan besar juga lagi sama cemasnya, mencoba bikin orang lain terkesan. Mereka nggak punya waktu buat ngurusin kamu sedetail yang kamu kira.
Jadi, ini pergeseran pola pikir yang kita butuhin. Kekayaan sejati itu bukan lagi soal seberapa banyak yang bisa kamu beli, tapi seberapa sedikit yang kamu butuhin buat merasa cukup dan utuh. Ini soal kemandirian batin. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kemerdekaan sejati itu datang saat harga diri kamu nggak lagi bisa dibeli atau dijual. Saat kamu sadar kalau nilai kamu itu nggak ditentukan oleh apa yang kamu punya, tapi oleh siapa diri kamu sebenarnya. Dan ini pengingat terakhir yang paling penting dari obrolan kita. Nilai kamu sebagai manusia itu nggak ada hubungannya sama merek baju kamu, tipe HP kamu, atau di mana kamu nongkrong. Kamu jauh lebih dari itu. Aku bakal tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba renungin deh. Kalau semua barang-barang itu dicopot dari diri kamu, siapa sosok yang tersisa? Menemukan jawaban dari pertanyaan itu adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Hiduplah sesuai realita kamu. Karena itu, jauh lebih menyelamatkan daripada kebohongan yang manis sekalipun.